Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Di sini ada seseorang yang saat ini masih memikirkan kamu. Dia merasa kehilangan kamu. Ada sebuah kehancuran yang saat ini terjadi dalam hidupnya, sehingga dia merasakan kehilangan kamu. Seseorang ini saat ini kayak meminta pertolongan terhadap orang lain untuk bisa memecahkan masalahnya di antara kamu dan dia. Jadi ada seseorang nih yang saat ini kehidupannya itu lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Dia itu kayak ngerasa kehilangan kamu ketika hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Terus karena dia mungkin nggak ada akses untuk terhubung dengan kamu, dia kayak meminta bantuan seseorang untuk bisa menyatukan kembali antara kamu dengan dia. Tapi malah kamu diharapkan untuk waspada terhadap orang lain itu. Jadi misal kayak ada seseorang yang tanya-tanya tentang kamu, atau mancing-mancing, bikin status, bikin story, ya, agar kamu tuh kayak nge-replay, agar kamu tuh berkomentar dan sebagainya gitu ya. Seseorang ini tuh kayak diminta oleh dia mencari banyak informasi tentang kamu, sehingga dia bisa berpikir untuk menemukan cara untuk bisa bergerak ke kamu, ya, karena dia ngerasa dia ingin tahu dulu sebelum bergerak ke kamu, tuh ingin tahu sesuatu dulu. Tapi nggak tahu kenapa kayak di kamu disuruh waspada ya, kalau misal ada yang tanya-tanya atau ada apa gitu ya. Akan ada sebuah perubahan yang positif yang akan terjadi dalam hidup kamu ya. Jadi ada perubahan positif dari keadaan yang sekarang, tapi diminta untuk merefleksi diri yang lebih mendalam ya. Hari ini beberapa dari kalian ada sebuah perkumpulan ya, sebuah acara, ada perkumpulan dengan komunitas, grup, tim, orang sekitar ya. Terus di sini waspada dan hati-hati, mungkin akan ada sebuah konflik yang akan terjadi di antara kamu dengan seseorang, atau emosi yang gak stabil, entah emosi dengan keluarga, emosi dengan pasangan, emosi dengan anak ya.
Atau ada beberapa dari kalian melakukan sebuah perjalanan tapi perjalanan yang gak jelas gitu ya, pingin kayak muter-muter aja, pingin keluar cari udara segar tapi kayak gak jelas aja gitu loh, gak direncanakan ya. Terus di sini mungkin hati-hati, ada sesuatu yang kabar yang membuat kamu kayak ngerasa sedih, atau ada kabar yang membuat kamu merasa cemburu di sini ya, atau bahkan ada sebuah kabar yang datang kepada kamu ya, yang membuat kamu kayak ngerasa takut atau khawatir gitu ya. Ya, lagi-lagi tentang konflik ya. Mungkin ada sebuah kabar tentang konflik atau masalah tertentu yang membuat kamu khawatir. Ya, dari tadi ada konflik-konflik. Ada yang kayak kamu mendapatkan kabar dari seseorang yang udah lama berpisah sama kamu. Ya, terus membuat kamu terenyuh, membuat kamu kayak sedih, membuat kamu cemburu. Terus beberapa dari kalian kayak khawatir tentang apa yang akan terjadi untuk kalian, terutama ketika kalian menghadapi sebuah masalah. Menurut kamu di sini kayak kamu udah nggak sabar untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sulit yang kamu hadapi saat ini. Diharapkan untuk sabar ya. Gak ada masalah itu tanpa solusi, pasti ada solusinya, tinggal kamu menemukan solusi itu cepat atau lambat gitu. Untuk kalian di sini para perempuan, aku rasa sudah saatnya kamu menyembuhkan mental dan fisik kamu. Berusaha untuk menerima diri, berusaha untuk bangkit, jangan pasif, jangan stuck. Ya, mungkin untuk kalian yang putus cinta, sempat mengalami kebangkrutan, sempat mengalami sesuatu yang membuat kamu down, ya, atau kamu kayak ada yang sakit gitu ya, diminta untuk tidak menyerah. Kamu harus bangkit, kamu harus berusaha. Ya, di sini kamu harus menyembuhkan diri kamu dari mental, ya, dari mental yang lemah atau mental yang lagi terobrak-abrik ya, atau lagi fisik di sini. Apa? Jadi kayak ada masalah fisik atau penyakit fisik gitu ya. Jadi lakukan penyembuhan mental, mungkin dengan kamu mendengarkan banyak motivasi-motivasi ya, untuk meyakinkan diri kamu. Ya, jadi di sini kayak sorry terputus. Jadi intinya di sini kayak kalau kamu lagi ada masalah mental ya, mungkin patah hati, mungkin kamu ditinggalkan, mungkin kamu dikhianati, dikecewakan, ya, atau di sini kayak kamu tuh baru saja mengalami kegagalan dalam bisnis atau masalah dalam keuangan yang membuat mental kamu down. Di sini diminta untuk kamu menyembuhkan diri kamu ya, waktunya untuk healing. Entah kamu bersenang-senang, ya, entah kamu kayak keluar, ya, traveling sejenak. Pokoknya sesuatu yang membuat hati kamu tenang lah di sini. Ya, nggak bisa kamu terus-terusan meratapi apa yang udah terjadi. Ya, kamu harus menyembuhkan mental kamu. Kamu bisa mendengarkan kayak motivasi ya, motivasi tentang kehidupan, hingga kamu tuh kayak punya semangat lagi ya untuk menjalani hari-hari kamu. Motivasi tentang lembaran baru, percaya apa yang udah hilang berarti sesuatu itu yang nggak baik ya. Langkah kamu adalah menuju ke depan, fokus jalani apa yang saat ini kamu hadapi agar masa ke depan kamu baik-baik aja kayak gitu ya. Terus ada yang sakitnya fisik ya, jangan disepelekan. Kalau misalkan kamu merasa ada ketidakseimbangan dalam tubuh kamu, ya kamu minum vitamin, kamu mengatur pola hidup kamu, ya. Jangan disepelekan, kamu harus menyembuhkan fisik kamu juga. Walaupun misalkan kayak halah flu nanti hilang, ya mungkin flu juga butuh istirahat, butuh minum obat gitu. Ya, jadi waktunya untuk menyembuhkan mental atau fisik kamu saat ini. Ya. Terus di sini akan ada sebuah mimpi yang mungkin tidak bisa terwujud
Kalau berpasangan mungkin di sini ada yang haid tapi pasangan lagi pingin hubungan seksual. Ya. Terus mungkin ada yang akan mendapatkan hadiah ya, kayak ada dapat hadiah, ada bingkisan, dapat makanan gitu ya, atau kamu mau memberikan oleh-oleh, hadiah, bingkisan sama seseorang. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Ada confinement, alliance, collaboration, disturbance, justice, marriage. Oke. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Jika kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang dimana kamu merasa sikapnya itu berubah, sikapnya itu berbeda, seseorang ini mungkin saat ini berusaha untuk menghindar on off ke kamu karena dia belum bisa untuk komitmen. Dia merasa komitmen adalah sesuatu beban. Komitmen adalah sesuatu yang dimana dia merasa akan tertekan. Karena saat ini seseorang ini kayak masih ingin senang-senang, masih ingin mencari jati dirinya. Menurut dia sebuah komitmen itu butuh perencanaan yang matang, ya. Jadi dia merasa dia nggak bisa untuk memberikan sebuah keseriusan atau memberikan sebuah kepastian, ya, kejelasan dalam hubungan kepada kamu. Karena dia merasa kayak terpenjara jika memiliki sebuah komitmen yang serius gitu loh. Karena dia merasa oke, nanti mungkin kalau udah benar-benar cocok, terus kita punya perencanaan yang matang, ya mungkin bisa lah untuk hubungan yang serius. Tapi menurut dia lebih baik saat ini tuh kayak jalani aja seperti air mengalir. Kalau memang udah waktunya ya udah gitu. Jadi dia nggak mau dipaksakan untuk memberikan sebuah keseriusan, komitmen, ya kepastian, itu dia nggak bisa. Yang ada ketika kamu meminta seperti itu, tiba-tiba itu kayak dia ada aja alasan untuk menghindar, menghilang kayak gitu. Di sini ada yang mungkin terhubung dengan hewan peliharaan ya, main-main sama hewan peliharaan kayak gitu. Tak tahu bisa jadi ada perkumpulan keluarga, di sini ada pertemuan keluarga. Ya, ada sebuah keharmonisan dalam keluarga, atau ada perjalanan yang kamu lakukan bersama dengan pasangan, atau ada yang berusaha untuk membeli sebuah properti atau alat-alat rumah tangga gitu ya. Di sini akan ada situasi di mana tercapainya sebuah cita-cita, tapi ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga ya, cita-cita yang terhubungan dengan keluarga. Oke. Di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang ada yang ngajak kerjasama ya, atau di sini ada sebuah acara terus kalian jadi panitianya ya. Di sini ada kolaborasi ya untuk mengatur sesuatu gitu ya. Terus di sini mungkin ada juga kamu dengan tim kamu berencana untuk memindahkan rumah, memindahkan tempat tinggal, tempat kerja gitu. Ya, di sini kayak ada sebuah kerja tim gitu ya. Entah itu tim dalam pekerjaan, entah itu tim dalam sebuah acara, entah itu perkumpulan-perkumpulan ya, ajakan-ajakan untuk keluar gitu ya.
Atau di sini kamu kayak diem aja, terus ada yang ngajakin, ikut gini loh, ikut gabung ini. Ya coba kamu coba ya, di sini coba kamu ngiyain aja, karena di sini kayak mungkin itu adalah wadah untuk kamu mengembangkan keahlian kamu gitu. Terus di sini kamu diminta untuk banyak berdoa ya. Strength ini juga bersifat ketuhanan, yaitu memperkuat iman kamu, memperkuat sisi ketuhanan kamu yang antara kamu dengan yang di atas. Yang dimana di sini ada kekuatan yang infinity ya, kekuatan yang tak terhingga. Hanya Tuhanlah yang mungkin bisa membantu kamu ya. Nggak ada kata mungkin sih, hanya Tuhan yang bisa membantu kamu ya. Dari ya, aku merasa kamu ada gangguan-gangguan ya, bersifat supernatural. Mungkin ini ada seseorang yang sempat mengirim, mungkin ini udah lama atau baru saja ya, mengirim sesuatu hal. Tapi kalau dibiarkan, sesuatu hal ini kayak bisa jadi penyakit ya. Jadi ngirimnya itu bukan ke arah pelet, bukan ke arah ingin menghancurkan karir, atau bukan ke arah ingin membuat kamu jadi apa ya, jadi kangen sama seseorang. Enggak ya, kayak ada seseorang yang membuat hal-hal supernatural ya, jadi hal-hal magic, sihir gitu, santet, guna-guna gitu, untuk membuat kamu akhirnya jadi sakit fisik ya. Mungkin tadi ada kesembuhan mental dan fisik ya. Jadi kayak ini adalah sebuah warning. Mungkin kalau kamu ngerasa sakit, ngerasa capek terus, mudah lelah, tapi kamu periksa ke dokter ya, periksa ke medis, katanya itu nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit ya, nggak ada masalah dalam fisik kamu, nggak ada masalah dalam organ kamu ya, hal-hal yang biasa aja. Mungkin katanya sakit lambung lah atau apalah gitu ya, kamu kurang makan atau stres, banyak pikiran, hanya kayak seperti itu aja ya. Padahal kalau dalam dunia supernatural ada gangguan jin ya, ada gangguan jin. Kayak kamu itu diikutin jin, makanya mudah capek. Kayak kamu tuh gendong jin, akhirnya capek, diikuti jin. Jadi badan kamu tuh kayak mudah lelah, mudah letih, ya mudah capek lah. Di sini diminta untuk banyak berdoa, meningkatkan sisi ketuhanan kita. Ya, karena udah nggak tahu minta tolong ke siapa lagi. Ya, nanti minta tolong ke orang-orang supernatural, orang-orang yang bisa gitu-gituan juga, takutnya dibohongin. Nanti bayar sekian, ya, tapi jinnya nggak hilang. Ya malah dibohongin orang, malah nggak karuan, malah habis banyak. Jadi diminta untuk kamu saja sendiri bisa kok untuk mengatasi semua itu. Coba untuk perbanyak meminta perlindungan kepada Tuhan kalian. Coba untuk memperkuat ya iman kalian. Karena kalau kamu biarkan ini tuh jadi penyakit, benar-benar penyakit fisik. Awalnya mungkin kalau dilacak lewat medis nggak terdeteksi, nggak ada apa-apa. Tapi karena itu masih menggerogoti ya. Kayak hal itu masih menggerogoti ya. Nah ini nanti entah itu kayak tulang kamu bermasalah ya, atau nanti kayak jadi ya masalah lah, masalah di organ kamu kalau nempelnya di organ gitu ya. Kalau di pundak mungkin kamu nanti jadi suka vertigo atau pusing gitu ya, atau pundak sering sakit kayak gitu sih ya. Jadi sudah saatnya kamu melakukan penyembuhan itu tadi ya. Ada saatnya kamu menyembuhkan mental atau fisik kamu ya. Harus ada penyembuhan di sini. Dengan apa ya? Mungkin kamu bisa mendengarkan doa-doa menurut keyakinan kalian masing-masing ya, untuk mengusir jin-jin gitu. Oke. Terus di sini ada seseorang yang udah putus sama kamu. Sebenarnya kayak merasa menyesal gitu ya. Seseorang ini kayak nyesel banget. Dia kayak merasa ingin minta maaf sama kamu. Beberapa dari kalian mungkin mimpi seseorang ini ya. Ternyata seseorang ini mengalami penderitaan ya, dan dia kayak menyesal udah melakukan sesuatu sama kamu. Hati-hati ya, kayak kamu kalau sulit tidur, sakit kepala ya, waspada, jangan disepelekan. Kayak oke, kamu minum obat, tapi juga kuatkan iman kamu, tingkatkan ibadah kamu ya di sini.
Terus ada seseorang yang sudah menikah, ya, padahal dia udah menikah tapi ingin datang kembali ke dalam hidup kamu. Hati-hati, ini adalah situasi penuh resiko ya, apalagi kamu udah sama-sama married, ya. Energi untuk hari ini, apa yang kita akan hadapi hari ini ya. Mungkin beberapa mengalami sebuah kendala yang tak disangka ya, tiba-tiba menggunakan barang tertentu barangnya rusak ya, atau ada mobil, motor mogok atau gangguan-gangguan lain yang perlu diwaspadai dan penuh dihadapi dengan kesabaran ya. Ya, mungkin ada yang saat ini lagi berpergian, refreshing ke puncak ya, atau pergi ke suatu tempat untuk menghirup udara segar di sini. Oke, ada ide-ide baru yang mungkin bisa kamu dapatkan ketika kamu ya itu tadi ya, kayak lagi bersantai atau lagi pergi ke suatu tempat terus menemukan ide-ide baru, dan ide-ide baru ini nggak boleh disia-siakan karena akan membawa sesuatu yang bermakna dalam hidup kamu. Awas, hati-hati untuk tidak membeli sesuatu yang sebenarnya masih tidak penting ya, atau sesuatu yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Ya, di sini ada beberapa dari kalian mendapatkan rezeki tak terduga ya. Diaminkan kalau yang baik-baik. Oke. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini ya. Ide lagi, ide baru, di sini ide baru. Bukalah pikiran kamu dan perhatikan ide-ide baru yang datang padamu, karena mereka adalah jawaban atas doa kamu. Mungkin selama ini kamu adalah ada yang berdoa kepada Tuhan, ada yang meminta petunjuk. Lah ternyata petunjuk dan doa tersebut akan terjawab melalui ide-ide baru yang kamu dapatkan. Ya, mungkin kamu lagi pergi ke suatu tempat ya, yang tempatnya itu damai, yang tempatnya itu sejuk, yang bikin pikiran tenang. Tiba-tiba tercetus sebuah ide ya, mungkin itu adalah sebuah jawaban ya atas doa kamu selama ini. Pokoknya ada sebuah ide-ide baru ya di sini, kayak ide baru di sini yang nggak bisa kamu lewatkan begitu aja, karena itu adalah sebuah jawaban atas doa kamu. Itu adalah sesuatu yang bermakna untuk kamu. Tujuan hidup. Tujuan hidupmu adalah melayani agar apa yang kamu lakukan membuat jiwa kamu dan orang lain bersuka cita. Jangan khawatir bagaimana menemukan tujuan hidup kamu. Ketika kamu fokus melayani suatu tujuan, maka tujuan hidupmu akan menemukanmu. Ada beberapa dari kalian yang saat ini tuh lagi gundah. Apa sih tujuan hidupku ada di dunia ini? Kenapa sih aku harus hadir di dalam dunia ini? Nggak perlu kamu memikirkan terlalu dalam tentang tujuan hidup kamu itu apa, ya, misi jiwa kamu tuh apa. Kalau yang berkata lagi belajar tentang misi jiwa, apa sih misi jiwaku, apa sih tujuan hidupku ada di dunia ini. Di sini kata semesta ya memberikan pesan kamu, nggak perlu kamu susah-susah mikirin misi jiwa kamu, tujuan hidup kamu. Lakukan aja sesuatu yang bisa membantu orang lain ya, nggak perlu langsung wah aku harus bantu ini bantu itu. Kamu punya keluarga, kamu melayani anak kamu melayani istri atau suami kamu, itu juga termasuk sebuah tujuan hidup ya. Kamu belum menikah, kamu punya keluarga, kamu berbakti sama orang tua kamu, itu kan juga berguna, melayani orang lain, itu juga termasuk tujuan hidup. Atau kamu punya teman kamu lagi sedih ya, kamu bisa membantu dia untuk mendengarkan curhatan mereka, itu juga tujuan hidup. Jadi apapun yang dimana kamu membantu orang lain, itu adalah sebuah tujuan atau misi hidup kamu yang sebenarnya. Jadi untuk melayani orang lain,
otomatis nanti kamu akan tahu dengan sendiri, oh aku hadir karena ini. Karena setiap pertemuan itu tidak ada yang kebetulan, semuanya udah ada jalannya. Oke. Kreatif. Jiwa mengekspresikan dirinya melalui cara dan kegiatan kreatif dan seni. Ekspresi ini akan membuat kamu merasa begitu hidup, gembira, dan lebih semangat dalam menjalani hidup kamu. Ya, mungkin kalau kalian merasa, aduh hidupku kok kayak gini-gini, mungkin kamu bisa mengekspresikan ya sebuah kekreatifan kamu agar hidup kamu itu lebih hidup dan berwarna. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian di hari ini ya. Bye bye.